Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ngonten lagi. Kali ini balik di konten ngobrol bareng. Ya ini ternyata ada suatu kesempatan yang tidak disengaja. Jadi sudah terlalu lama kepengen ngonten bareng sama Kang Masku yang satu ini. Dalange Karanganyar yang sekarang lagi boom pakai wayang elektriknya. Ya. Dia adalah Ki Cahyo Kuntadi. Wah, sepatu nggih Mas nggih. Lepat kula nyuwun pangapunten. Sami-sami Mas Yako. Tata lepatipun. Jadi, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih bahas wayang elektriknya Mas Yoyo yang bulan ini juga banyak tanggapan ternyata Sot. Alhamdulillah. Oke, like, subscribe, komen, jangan lupa channel Dalang Jeder dan channelnya Kuntadi channel. Kuntadi channel. Monggo. Lah nggih Mas, pripun Mas? Wayang elektrike Mas Yoyo niki salah satu terobosan yang sudah diterima oleh beberapa orang sing ngersake beli nanggap ngeten niki. Nggih. Bulan ini enten pinten? Alhamdulillah bulan ini ada 6 pentas wayang elektrik. Ya, sebenarnya jadwal saya target setiap malam minggu. Ternyata ada yang harus selain malam minggu karena bertepatan dengan hari ulang tahun atau acara-acara khusus yang harus hari itu selain malam minggu, makanya saya terima gitu. Dasarnya ya musim sepi, batalan job, tundaan job musim boten diterima Mas. Tapi luar biasa masalahnya ngeten. Nggih, kanca-kanca dalang termasuk kula piyambak nggih, termasuk membuat streaming ngeten niku, tapi yang berbeda sendiri dari yang lain niku Mas Yoyo. Kok saged? Ya, elektrik itu tadi maksudnya. Untuk dalang lain ya kados kula kanca-kanca yang lain juga pasti pakai gamelan kan nggih. Masih gamelan. Nah Mas Yoyo niki bertahan dengan wayang elektrik walaupun jane kula jentakon sebenarnya kata sing menghujat, membuli, mengkritisi napa mboten asli. Nggih, menawi saran masukan wonten. Namun latar belakang ya Mas, latar belakang konsep wayang elektrik yang memang sebelum pandemi itu belum pernah saya lakukan. Itu untuk tetap taat kepada protokol kesehatan. Sebenarnya malah lebih menaati ya. Iya, karena di situ saya mempunyai konsep dengan prasarana pendukung yang minimal, tapi harapan saya hasilnya juga maksimal. Itu yang pertama. Kalau awal kan hanya 2 orang, kendang sama keyboard saja, sudah cukup. Terus saya tambah lagi ada gender dan ada program new normal ini. Nah, saya mencoba untuk menambah tidak hanya elektrik tapi juga saya gabung dengan cilimen mulai malam minggu besok. Malam minggu besok udah mulai masuk alat musik lain juga. Ya, jadi gamelan manual itu akan saya masukkan di situ. Kecuali untuk pelonggaran ya juga teman-teman kru saya supaya yang lain selain Mas Teguh sebagai penghibur dan Mas Novel sebagai kena juga ikut berpartisipasi, bisa kangen-kangenan aku gamelan kumpul dengan teman-temannya. Karena wayang elektrik kemarin juga waktu saya nonton nggih Mas, itu kan keyboard kendang, terus Mbak Kesi sindene tunggal nggih, single, terus Mas Yoyo hanya berempat Mas. Hanya berempat pertama kali berempat wayang elektrik. Ning rasane ning nggon audio yang nonton di rumah Mas, wis kaya wayangan tenan Mas. Namun juga Mas Yakut, jadi banyak juga yang memberi masukan, enggak kok itu kritikan karena enggak senang dengan saya, enggak, tapi hanya perhatian dengan saya, mencoba jangan elektrik, pakai celimen saja, karena kalau elektrik bagi beliau-beliau yang memang rasanya sudah gathuk dengan gamelan, dengan hal-hal yang tradisi, itu akan merasa terganggu gitu. Saya disayangkan sekali kalau Pak saya sendiri itu yang kontennya itu biasanya wayangan model garap atau klasik, ternyata kalau pakai elektrik kan bikin orang kaget. Sebenarnya ngeten Mas nek pamanggih kula selama tidak di-shoot
si pemain keyboard dan kendangnya boten konangan saya. Boten konangan. Audionya niku mun rempek jane. Tapi ketika memang disut ya akhirnya kita jadi tahu. Bedanya kan ngeten. Kadang ya mohon maaf ya saya bukan membela Mas Yoyok ya, tapi kadang-kadang memang pemirsa itu banyak maunya. Memang pemirsa itu banyak maunya. Wis to nek Mas Yoyok tidak ngesut pemain keyboardnya karo kendangnya pasti tertipu. Nggak ada yang tahu karena benar-benar sudah menyerupai suara aslinya gamelan. Menurut saya ngeten Mas. Karena juga gini, untuk musisi keyboard itu memang orang pilihan Mas. Jadi kecuali menguasai tentang teknis keyboard, juga menguasai seluruh instrumen gamelan. Jadi ketika memasukkan satu tembang serpek gitu aja, nanti demungnya gimana, genderanya gimana, rebab apa itu, bunang, terus sitar, gampang itu kan dimasukkan semua. Nyempelingnya satu-satu. Nah, mula kalau Mas Yoyok mungkin bertahan dengan elektrik yang hanya 4 orang itu terus, kru atau rombongan liane penabuh liane ya kasihan ya. Ada pemikiran itu juga mungkin dari. Iya, selain itu takutnya Mas, nanti kalau pandemi ini sudah selesai, seorang Cahyo Kuntanti bukan dalang wayang kulit tradisional tapi wayang elektrik, itu semakin kacau, bubar kru saya nanti. Gitu. Wah, si Mole tangan iki kur keyboard tok karo kendangnya terus. Hancur berkeping-keping. Tapi ya di sisi lain salah satu apresiasi yang sangat besar lah dari para pemirsa di luar Mas kepada jenengan bisa menyelaraskan tempone niku lho Mas. Paling susah kan pemain keyboard ngetutke tempone sebenarnya sing ngetutke tempo Mas Yoyok nopo sing keyboard? Sing ngetutke dalang karo kendang ngetutke keyboard. Harus ngikutin keyboard ya. Namun seorang pengkeyboard dalam wayang elektrik juga mengerti tempo dan suasana. Paling serpek ini harus sesek atau tempo tambahan itu harus tahu. Dan Mas Teguh sangat menguasai. Tapi kalau spontan keyboard harus ngikuti sepiro iramane keprak tetap tidak bisa ya Mas. Tetap kacau ya. Tetap harus dengan ego turun. Wah, ini nggak mudah ini. Ini nggak mudah Sob. Saya juga sebagai dalang untuk mengatur ego itu memang nggak mudah. Tapi beliaunya kan sudah dosen juga di ISI Surakarta, siswanya sudah banyak. Stop. Dan latar belakangnya gini Mas, ketika saya pentas di luar negeri itu kan cuma pakai iringan laptop, itu lebih sulit lagi daripada keyboard. Hampir seperti lip sync malah ya. Iya, dan kendangnya sudah di laptop itu. Lip sync kan berarti gerakan wayangnya ngetut itu lebih sulit. Jadi kalau elektrik ya sulit, namun masih sulit yang laptop. Dan kendala-kendala pada awal-awal saya mencoba itu luar biasa. Kalau gamelan manual dok jelang, sampah. Tapi kalau elektrik, kalau nggak dikencani dulu, dok jelang, diam aja dia. Bisa juga malah bunyi tuli gitu. Pernah terjadi seperti itu. Monine cendol dawet ya. Jadi setiap saya pentas wayang elektrik itu dulur-dulur, pentasnya hanya 2 jam, namun latihannya itu 5 jam. Kemarin saya sempat lihat Mas Putut nyobo kan. Iya, biar merasakan itu gimana. Kangelan ya. DG channel ini kangelan ternyata. Ya memang semua itu butuh proses Mas. Butuh proses. Jenengan salah satu inspirasi saya juga sebagai junior panjenengan, saya sebagai adik panjenengan, saya sebagai mungkin nek di aku saya juga muridnya panjenengan. Walaupun tidak berguru secara langsung, kata sing kula pendeti saking pegelaran wayangnya Mas Yoyo. Untuk ke depan Mas Yoyo, ini ada new normal. Apakah model elektrik Sliman ini akan tetap untuk solusi saat ini dulu atau nantinya akan dipertahankan sebagai warna lain untuk seorang penanggap, dalam arti nek sing kepengin orang ngetoke biaya terlalu banyak nanggape itu jenengan masih terima atau tidak? Kalau sampai saat ini sebenarnya belum berpikir untuk itu. Namun prinsip saya tetap akan menjadi dalang tradisional dengan kru lengkap. Itu dulu. Ya, tapi kondisional. Ketika misalnya
di kampung saya itu sudah seperti perkotaan, jadi jarang yang mempunyai halaman yang luas, jarang. Kondisi perekonomian misalnya untuk Agustusan untuk bersih desa di kampung saya atau kampung-kampung di Solo itu anggarannya sangat minim. Mungkin itu bisa digunakan untuk alternatif, tapi pokoknya tetap yang tradisi lokal. Iya. Itu sih saya setuju ya, karena memang perkembangan zaman yang tidak bisa kita lawan, Mas. Iya. Mengharuskan kita mempunyai bungkus lain, ramuan lain, tinggal penanggap-penanggap tertentu. Ya, saya setuju sekali. Kalau piyambak nggih ndamel wayang kunak ini niku nggih arahnya untuk ini juga. 10 tahun 15 tahun ke depan. Jadi ketika awal pandemi itu semua job-job itu diundur atau dibatalkan, kan saya bingung. Padahal kru saya sudah banyak sekali yang menunggu job itu dan saya harus memutar otak. Pedoman saya seperti himbauan dari pemerintah, cuci tangan dengan air yang mengalir pakai sabun. Ketika kita cuci tangan dengan air yang tidak mengalir, nyembong gitu saja, pasti akan tetap ada penyakitnya. Seperti seniman juga gitu. Ketika karya kita, kreativitas kita tetap mengalir, itu akan menumbuhkan kesehatan terhadap psikis kita sendiri. Kadang-kadang loro ora mergo kena virus, tapi karena pikiran karena depresi, stres dan sebagainya. Ada penghasilan, bola-bali maring pegadean. Open order, tapi yang di order itu wayang, gamelan, kursi, meja. Aduh. Saben dino outbound ki out keluar, bon ki utang. Nah, sedikit bocoran Mas Yoyo, kalau pengen ngertos. Untuk saat ini monggo dijawab boleh, tidak dijawab boleh. 6 pentas elektrik Cilimen ini itu berkisar di nominal berapa? Kalau boleh tahu. Oh iya. Biasanya kalau awal itu saya sampaikan kepada yang nanggap, ini untuk operasional semua kru termasuk dalang itu adalah 10 juta. Oh, untuk operasional. Iya, tapi kita luas ketika ini anggarannya cuma ada segini. Oh, nggak apa-apa, nanti saya konfirmasi dengan teman-teman kru, ini cuma anggaran segini gimana. Kalau memang semua setuju, ya kita jalan. Gitu aja. Yang penting wayang ini tetap hidup di dalam pandemi ini. Oke, jadi gambaran mentah ya sekitar 10 itu ya Mas ya, yang sudah berjalan ini. Ya mungkin ketika kita sebagai seniman memberikan budget yang di atas itu juga kurang pengertian rasanya mungkin ya. Kalau bukan penanggap besar maksud saya. Penanggap yang pengen sing senang juga. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ketika yang nanggap memang mempunyai budget lebih kan jenengan dapat lebih juga. Iya, alhamdulillah kalau seperti itu. Dan begini Mas, jadi ketika ini cara saya untuk melobi para penanggap itu selain relasi saya, juga orang yang sebenarnya misalnya tanggal 13 besok itu seharusnya saya pentas di salah satu tempat gitu dalam rangka ulang tahunnya orang yang nanggap itu. Tetapi saya telepon, Bu, jangan dibatalkan. Jenengan tetap ulang tahun, saya tak andalang di rumah saja. Nanti jenengan presani di YouTube Kontak di channel. Seperti itu alternatif, ternyata itu banyak mendapatkan respon. Tapi kerso nggih maksudnya. Kerso. Seperti hari ulang tahun PM nasional itu tanggal 22 Juni. Itu juga seperti itu. Saya menawarkan seperti itu, alhamdulillah beliau Bapak Dodi Wijanarko itu berkenan untuk menangkap di rumah saja dengan via virtual. Lah, teng mriku lho Mas, maksudnya gini. Oke, kalau yang mereka itu ASN atau pejabat kenegaraan, instansi mungkin kerso lah, karena mereka juga kan sebagai pengaplikasi new normal. Tapi yang untuk penanggap desa kan jarang yang kerso. Oh jarang, apalagi kalau desa sekarang kan semua anggaran itu diarahkan ke COVID. Mungkin ada yang mau itu memang dari saku pribadi ya, karena sayangnya dengan kesenian, pedulinya dengan kebudayaan, dengan wayang itu mereka bisa melakukan untuk itu. Matur nuwun Mas Yoyo, luar biasa. Ini terobosan, gagasan, idenya yang beda dengan yang lain. Mudah-mudahan semua nopo yang lagi dados project keluarganipun Mas Yoyo
terlaksana dengan baik, lancar, selamat, bagas waras. Konten-konten YouTube-nya juga selalu ditunggu sama para subscriber. Matur nuwun, dalipun, matur nuwun, ilmunipun. Jangan lupa subscribe channel Dalang Jeder dan channel Kuntadi channel. Kuntadi channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jeder.